Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah, ada minuman sama makanan gratis nih. Kita minum deh. Gohan, Iya kok. ini punya siapa? Nggak tahu kok, karena dari sini makanya Gohan minum. Ini punya Koko loh. Oh, saya nggak tahu kok. Iya. Eh, Sebenarnya kalau kamu minum dan makan atau ngambil barang orang itu sama aja mencuri loh. Iya deh kok, maafin Gohan ya. Iya, Koko maafin, tapi jangan diulangi lagi ya. Iya kok. Kamu inget gak firman Tuhan tentang Tuhan menciptakan anggota tubuh? Maaf kok, Kita. Gohan lupa kok. Nah, Tuhan menciptakan anggota tubuh kita itu bermacam-macam kan, ada tangan, kaki gitu kan. Nah, Tuhan menciptakan tangan kita untuk memuji dan menyembah Dia, Sama berdoa juga ya kok. termasuk juga berdoa. Nah, karena mau jam 9, Udah saatnya ibadah ya kok ya? Iya. Ibadah online. Ha-ha. Ya udah deh, siap-siap dulu ya. ya kita siap-siap aja yuk. Oke. Shalom Shalom Dahop, selamat pagi. Gimana nih adik-adik yang udah nggak sabar 1 minggu? Udah nggak sabar kan kok ibadah? Nggak sabar dong. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Nanti ada teman dari Dahop yang bakal berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau ibadah Dahop berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, yang udah nggak sabar, yang udah semangat untuk memuji Tuhan, apalagi kita udah tahu bahwa anggota tubuh kita ada tangan, ada kaki, ada mulut, juga ada mata. Kita angkat puji-pujian yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tiba saatnya kita adik-adik untuk memuji Tuhan lebih lagi, karena karya Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan pasti menuntun kita dalam hidup, tak akan pernah meninggalkan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Dia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada berubah, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku,
The Hope akan berdoa untuk memulai firman Tuhan kita. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, gimana tadi puji-pujiannya adik-adik? Nah, sebentar sebelum adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan dari Koko atau Cici, bakal ada pengumuman nih kok. Pengumuman apa nih? Di tanggal 5 Desember, nah kita akan ada ibadah Natal via Zoom jam 4 sore. Adik-adik juga jangan lupa kerjain kuisnya, nanti boleh kirim ke Cisieril. Nah, untuk ingetin buat orang tua, kasih tahu sama adik-adik nanti tanggal 12 Desember jam 9 pagi bakal ada pengambilan buat hadiah Natal. Buat orang tuanya juga, maaf papa adik-adik yang mau ngirim persembahan atau sumbangan untuk dana Natal, boleh ke nomor rekening berikut. Nah, untuk info berikutnya bakal ada di Via WhatsApp yang ada di The Hope. See you next week. Bye-bye. Halo adik-adik, waduh apa kabarnya nih? Aduh senang banget hari ini Koko bisa bareng sama adik-adik lagi. Koko mau bawain firman Tuhan hari ini. Semoga kita sama-sama belajar. Oh ya, dan Koko berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dimanapun adik-adik berada. Dan aktivitas apapun yang adik-adik jalani, entah itu adik-adik yang sekolah, entah itu adik-adik yang masih bermain, dan sebagainya, adik-adik selalu disertai sama Tuhan dan dilindungi sama Tuhan terus gitu ya. Nah adik-adik, kali ini kita mau belajar satu tema. Tema ini sangat menarik sekali, yaitu penyabar. Wah, penyabar berarti kita akan berbicara, kita akan belajar soal kesabaran. Nah, siapa di sini adik-adik yang orangnya sabar? Boleh angkat tangannya? Ya, Koko lihat tuh, ada yang angkat tangan, ada yang belum angkat tangan juga. Adik-adik termasuk orang yang sabar atau orang yang gak sabaran sih? Nah, kalau kita bicara soal sabar, ini lingkupnya luas sekali gitu ya. Pengertian sabar tuh ada dua nih yang Koko tangkap. Yang pertama, dapat menahan diri dari amarah, perasaan dendam, atau sesuatu hal yang gak baik. Nah, adik-adik ini orang yang termasuk bisa menahan diri dalam hal kemarahan atau enggak sih? Contohnya sederhana, kalau misalnya adik-adik pernah mengantri entah itu mau naik wahana permainan atau menunggu sesuatu. Adik-adik di situ biasanya gimana? Apakah ngeluh, aduh ini kok lama banget sih antriannya gitu kan, ini udah mau main, aku udah gak sabar, tapi ini ngantrinya panjang banget. Atau misalnya menunggu sesuatu, misalnya nunggu apa? Nunggu makanan, misalnya nunggu makanan datang. Biasa kita pesan makanan datang, pesan makanan nih ya. Tapi makanan nih nggak datang-datang nih. 10 menit, 15 menit, 30 menit. Nah, adik-adik gimana tuh rasanya? Aduh, aku lapar nih, gregetan nih kok makanannya nggak datang-datang. Nah, adik-adik gimana? Bisa menahan rasa sabar itu atau adik-adik cenderung mengeluh dan akhirnya marah. Oke. Terus yang kedua, sabar itu berarti dapat menanggung kesesakan. Artinya itu dapat menerima hal-hal yang gak baik, termasuk yang tekanan, penderitaan, masalah. Kita gak dipungkiri adik-adik, sebagai manusia kita seringkali diperhadapkan sama suatu masalah. Masalah kita berbeda-beda. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Koko yakin adik-adik punya masalah juga. Masalahnya macam-macam. Kalau adik-adik yang sekolah, pasti punya permasalahan dengan pelajaran sekolahnya. Dimana adik-adik misalnya nggak bisa mengerjakan soal tertentu, atau adik-adik sulit untuk mengikuti pelajaran tertentu. Di situ kesabaran kita diuji. Apakah adik-adik tetap semangat untuk belajar, atau malah akhirnya jadi males dan akhirnya mengeluh. Nah gitu ya. Dan contoh-contoh lainnya, misalnya nggak sabar minta dibeliin mainan. Siapa yang kayak gini? Koko dulu waktu kecil kayak gini. Waktu itu minta mainan banget, inget banget sama mama.
Dan kondisinya waktu itu hujan besar. Tapi Koko kekeh gitu, pengen pada saat itu mainan di hari itu juga. Akhirnya Koko minta mama Koko beliin. Kita ke Dengklok waktu itu naik angkot dan kita akhirnya beli mainan. Wah, kalau diinget-inget lagi rasanya sedih juga ya. Kok Koko segitunya minta mainan sama mama? Gak sabar banget sih. Padahal masih ada hari esok untuk bisa beli mainan gitu. Atau misalnya gak sabar mau main. Mah, Pak, aku mau main ya. Entah itu main games, main HP, PlayStation, atau main ke temen. Kita gak sabar. Padahal kita tahu kita pada saat itu lagi belajar, kondisinya kita perlu makan dulu misalnya, tapi kita mau tetap main, gak sabar. Atau apalagi contohnya banyak di lampu merah deh. Ini sering banget ya di lampu merah gitu kan, yang harusnya kita nunggu lampunya warna hijau kita baru bisa jalan, tapi kita nyerobot orang gitu kan, dan ini hal yang gak baik. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesabaran itu susah, gak gampang untuk kita untuk bisa sabar. Nah, kesabaran yang ada dalam diri seseorang merupakan hasil pembentukan dari Tuhan. Manusia gak mungkin bisa sabar dengan kekuatannya sendiri. Nah, kenapa seperti ini adik-adik? Karena pada dasarnya manusia itu punya ego. Ego itu adalah keinginan diri sendiri yang akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang bisa bantu kita untuk sabar. Nah, adik-adik, pembentukan karakter ini kita bisa melalui dua cara. Tuhan membentuk karakter kita itu bisa melalui dua cara. Tadi melalui masa sulit. Masa sulit diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan maksud untuk membantu menumbuhkan kesabaran dan iman kita. Contohnya siapa sih kalau dalam Alkitab? Orang yang sabar dan tekun. Yang pertama adalah Ayub. Mungkin adik-adik sering banget dengar tentang hal ini. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan seluruh harta bendanya dan dia kehilangan anak-anaknya yang dia cintai. Gak cuma di situ aja, dia sendiri mengalami penderitaan fisik yang bikin dia sakit. Lalu yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Kita tahu Yusuf mendapatkan perlakuan yang gak menyenangkan dari saudara-saudaranya. Iya kan? Kita tahu kalau dia dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke tanah Mesir. Tetapi ketaatan dan kesabaran yang dimiliki Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu siapa lagi? Abraham dan Sarah. Dia menanti untuk memiliki anak pada saat waktu yang lama, hingga ratusan tahun. Tapi kesabarannya, ketekunannya akhirnya menghasilkan sesuatu. Dia tahu kalau janji Tuhan itu pasti digenapi. Akhirnya mereka memiliki anak. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Bagaimana kita untuk bisa menjadi orang yang jadi sabar, jadi orang yang penyabar. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana Yesus udah sabar dengan kita. Nah, di 1 Timotius 1 ayat 16, Paulus berkata, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Allah memilih Paulus sekalipun dia adalah penganiaya gereja. Allah menunjukkan bahwa kesabarannya itu diberikan kepada kita. Nah, terus ada lagi nih di Roma 15 ayat 7.
Ayatnya seperti ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Nah, alasan mengapa kita harus menerima orang lain adalah karena Yesus sudah menerima kita. Dan alasan kenapa kita harus sabar, karena Tuhan Yesus sudah sabar dengan kita. Contohnya seperti apa? Kalau adik-adik lagi males untuk berdoa, kalau adik-adik lagi males untuk baca firman Tuhan, apa Yesus lelah sama kita? Enggak. Apa Tuhan Yesus meninggalkan kita? Enggak. Apa Tuhan Yesus setia sama kita? Yes. Tuhan Yesus tetap menanti kita. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita, meskipun kadang kita kabur dari Tuhan. Kita males doa, kita males dengerin firman Tuhan, kita males ikut ibadah walaupun sekarang secara online. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Jadi kita harus tahu, kita harus belajar sabar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus udah sabar dulu sama kita. Nah, adik-adik, kita mau belajar di poin kedua ini adalah belajar dengan mendengar. Ayatnya ada di Amsal 14 ayat yang ke-29. Ayatnya seperti ini. Orang yang sabar besar pengertiannya. Nah, untuk menjadi sabar kita harus bisa mengerti. Mengerti tentang apa sih? Kita mau mendengarkan orang tua kita, mendengarkan guru-guru kita, mendengarkan orang-orang yang memberi nasihat kepada kita. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan, walaupun sebagai anak Tuhan, kita sulit untuk bisa mendengarkan orang lain. Karena tadi kita punya rasa ego, kita punya keinginan diri sendiri yang akhirnya sulit untuk kita mau mendengarkan orang lain. Kita mau belajar dari orang lain. Tapi kali ini kita mau belajar, kita mau jadi anak Tuhan yang mau mendengarkan orang lain. Terus poinnya ketiga, kita harus tahu kalau orang lain punya kelemahan. Adik-adik, kita punya kelebihan, tapi kita juga punya kelemahan. Nah, kita harus tahu kalau orang lain juga sama kayak kita. Orang lain juga punya kelebihan dan punya kelemahan. Jadi kita harus mau mengerti orang lain. Nah, dengan seperti ini kita tahu, kita mau belajar lebih sabar lagi. Oh, kita mengerti ya, kalau ada orang lain bikin kesel, bikin marah sama kita, dan bikin gak enak sama kita tentang apapun, kita tahu, kita mengerti kalau orang lain juga punya kelemahan. Orang lain juga sama, manusia, sama seperti kita. Nah, kita mau belajar jadi anak Tuhan yang sabar. Kita mau belajar jadi anak Tuhan yang mengerti akan kelemahan orang lain. Dengan begitu kita tahu kalau kita nggak meninggikan diri kita, karena kita juga sama seperti orang lain. Terus yang keempat seperti ini, kalau kita mau belajar dimengerti, kita harus belajar juga mengerti orang lain. Nah, ayatnya ada di Filipi 2 ayat 4-5 seperti ini. Janganlah memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Nah, kadang kita kayak tadi, kita punya ego, kita punya keinginan yang akhirnya kita cuma memperhatikan diri kita sendiri. Kita nggak mengerti keinginan orang lain. Makanya kenapa banyak keributan. Kalau kita dengar berita yang nggak enak-enak ya, orang sampai ribut bacok-bacokan karena uang. Orang ribut karena sesuatu hal yang sepele. Karena kenapa? Gak saling mengerti. Coba mungkin adik-adik juga sama kakak kandung atau sama adik suka berantem, suka ribut. Misalnya mainannya direbut, atau misalnya makanannya direbut. Karena kenapa? Karena gak mengerti. Misalnya cicinya atau kokonya gak ngerti nih kalau adiknya nih masih pengen main, masih pengen main, pengen apa gitu, kita rebut gitu ya. Padahal yang udah gede harusnya lebih mengerti. Nah, seperti itu adik-adik. Kita perlu peduli dengan kondisi orang lain. Hal itu akan memberitahu kepada kita bagaimana cara kita untuk menangani orang lain dan cara kita untuk mengerti akan sebuah masalah.
Nah, adik-adik, Koko belajar hari ini, kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar untuk menjadi orang yang sabar karena Tuhan Yesus udah sabar sama kita. Kita juga belajar menjadi orang yang mau mendengarkan, gak melulu tentang kita terus, tapi kita mau ngedengerin tentang orang lain, apa yang orang lain bilang sama kita, hal-hal yang baik yang perlu kita belajar supaya kita semakin dewasa. Lalu kita belajar juga kalau orang lain punya kelemahan, kita punya kelemahan. Kita harus mau mengerti orang lain. Dan kita juga kalau mau dimengerti, kita harus belajar untuk bisa mengerti orang lain. Nah, adik-adik, untuk sabar itu susah, tapi gak ada yang gak mungkin. Koko percaya kalau adik-adik serius, sungguh-sungguh mau jadi orang yang sabar, adik-adik akan jadi orang yang terus taat, tekun di dalam Tuhan. Tuhan akan kasih kesabaran yang ekstra supaya adik-adik ketika diperhadapin sama sesuatu yang gak enak, adik-adik bisa jadi orang yang sabar. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di situ. Koko berharap kita bisa belajar hari ini. Paling penting gak cuma dengerin doang nih, tapi kita ketika nanti di kehidupan kita mau praktekin firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Koko mau ajak adik-adik untuk berdoa. Ayo adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bareng-bareng ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang kesabaran. Kami tahu untuk jadi orang yang sabar itu susah, tapi kami tahu juga gak ada yang gak mungkin di dalam Engkau. Kami mau jadi anak Tuhan yang terus taat, tekun, dan kami mau jadi anak Tuhan yang sabar. Karena Tuhan udah lebih dulu sabar dengan kami. Kami juga mau belajar mendengarkan orang lain, mendengarkan orang tua kami, guru-guru kami, nasihat-nasihat yang penting yang membangun kehidupan kami. Kami juga mau belajar mengerti kalau orang lain punya kelemahan, orang lain punya kelebihan, dan kami pun sama punya kelemahan dan kelebihan. Kami juga mau belajar Tuhan ketika kami mau dimengerti, kami mau mengerti juga orang lain. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang punya kesabaran ekstra, supaya ketika kami diperhadapkan sama sesuatu yang gak enak, sama masalah tertentu, kami jadi anak Tuhan yang kuat karena kami punya kesabaran yang Tuhan bentuk di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami mau mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami semakin jadi anak Tuhan yang taat dan semangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Koko mau kasih kuis tentang kesabaran. Nah karena kita bicaranya soal kesabaran, Koko mau kasih kuisnya juga tentang kesabaran. Jadi yang di pertama ini, di kitab apa ayat ini tertulis? Jadi ada dua soal. Yang soal pertama, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah adik-adik harus cari ada di mana ayat ini. Terus yang kedua, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Nah adik-adik juga harus cari ada di mana kitabnya dan ayatnya ada di mana. Terus di yang kebagian yang kedua, siapakah yang mengatakan kalimat ini? Yang pertama, sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Oke, itu yang kedua. Ini terus ya selanjutnya, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Nah adik-adik harus cari siapakah yang mengatakan ini. Nah terus ada bagian ketiga juga, adik-adik ini melengkapi satu kata firman Tuhan. Nah adik-adik bisa baca nanti di sini akan ditampilkan. Nanti adik-adik harus kerjakan dan kirimkan jawabannya ke Cici Cheryl atau Cici Christine. Oke adik-adik, selamat mengerjakan kuis ini. Semoga adik-adik bisa terus semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.